Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan rekan-rekan semuanya. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai pertanyaan lanjutan terkait dengan bea materai yang sebelumnya belum sempat saya sampaikan pada episode yang sebelumnya, yaitu apa itu bea materai, apa fungsi materai, dan yang ketiga, kalau pada sebelumnya kita sampaikan ada dua jenis materai, yaitu materai 6000 dan 3000. Pada dokumen mana yang digunakan materai 6000 dan pada dokumen mana yang digunakan materai 3000. Materai, bila kita kutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak saja. Jadi ada dokumen yang memang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, umpamanya perjanjian begitu, ada dua pihak, atau ada dokumen yang memang hanya dibuat oleh satu pihak saja. Contohnya kalau kita menerima tagihan kartu kredit, nanti di situ biasanya ada kalimat bea materai sekian ketika kita melunasinya. Kenapa? Karena itu adalah dokumen yang dibuat oleh hanya satu pihak saja. Yang kedua, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, fungsi materai itu adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi, pada dasarnya, bea materai tersebut adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Di episode yang lalu pernah saya bahas, jadi bagaimana dengan perjanjian yang tidak ada materainya? Nah, kembali lagi pada fungsi, karena pajak itu merupakan objek pemasukan kas negara, tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya sebuah perjanjian, karena kembali pada pasal 1320 KUH Perdata. Lalu pada dokumen mana yang dikenakan nilai 6000 dan mana yang dikenakan nilai 3000? Pada episode yang lalu telah kita sampaikan mengenai objek dari bea materai tersebut, yaitu ada 6, teman-teman semuanya. Tadi saya sampaikan kembali supaya jangan salah, yaitu 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya. 2. Akta notaris dan sebagai salinannya. 3. Akta yang dibuat oleh PPAT termasuk perangkap-perangkapnya. 4. Surat yang memuat sejumlah uang. 5. Surat berharga. Dan 6 adalah efek dalam nama dan bentuk apapun. Untuk materai yang 6000, 1. Dikenakan untuk dokumen yang disebutkan, yang barusan saya sebutkan itu. 2. Surat yang memuat jumlah uang. Ini contohnya kwitansi. Dan surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang memuat harga nominal lebih dari 1 juta. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah kwitansi asal bikin 6000 saja. Ya, Pak, saya bikin 6000 saja, Pak. Kenapa? Karena yang punya itu, atau jangan-jangan yang satu cuma itu. Tidak, Pak. Itu adalah yang lebih dari 1 juta. Berikutnya, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Dan yang terakhir, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Kalau sudah kita bahas mengenai yang 6000, lalu bagaimana yang 3000? Itu digunakan pada dokumen apa? Nah, kita lihat lagi dalam aturan hukumnya. 1. Surat yang memuat jumlah uang, contohnya kwitansi, dan surat berharga seperti wesel, promes, dan accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah.
Kalau di bawah 250.000 nggak usah pakai materai. Ya, tetapi 250.000 sampai 1 juta cukup yang 3.000. Nah, 1 juta ke atas baru yang 6.000. Kedua, cek dan biliet giro tanpa batas pengenaan besarnya nominal. Yang ketiga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta rupiah. Dan yang keempat, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta rupiah. Demikian penjelasan saya mengenai apa itu bea materai, apa fungsi bea materai, dan bagaimana pengaturan nilai materai yang dikenakan pada dokumen nantinya. Jangan sampai kita salah. Yang seharusnya cukup 3.000, kita tempel 6.000. Yang seharusnya tidak menggunakan materai, malah kita tempel teman-teman semuanya. Atau yang seharusnya kita tempel materai, tetapi malah tidak kita tempel. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.